Assalamualaikum. Wilayah Nusantara, khususnya Tanah Jawa, sangat kental dengan tradisi dan budaya yang dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Beragam tradisi dan budaya inilah yang menjadi nilai tersendiri dan mengakar kuat bagi masyarakat Tanah Jawa. Maka tidak heran, apabila menurut para wali dan para ulama saat itu, cara paling tepat untuk mengenalkan Islam terhadap masyarakat Jawa adalah dengan jalan pendekatan tradisi dan budaya. Sehingga, wajah Jawa mulai memiliki identitas baru, yaitu tradisi dan budaya yang bernuansa Islam. Sampai pada satu titik, di mana Islam menjadi identitas masyarakat Jawa yang mewarnai tradisi dan budayanya. Menariknya, cara pendekatan seperti ini juga dipakai oleh Belanda, dalam upayanya mengubah identitas masyarakat Tanah Jawa yang sudah kental dengan Islam. Pihak Belanda lewat para misionarisnya melakukan hal yang serupa, namun berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh para wali dan para ulama. Para misionaris ini juga melalui jalur pendekatan tradisi dan budaya, namun dengan tujuan utamanya melepaskan nilai Islamnya dan diganti dengan nilai-nilai kekristenan. Di samping itu, pihak Belanda juga memunculkan dongeng-dongeng, mitos-mitos, seperti sosok Mbah Petruk, Ratu Pantai Selatan, dan sosok-sosok mistis lainnya, yang tujuannya adalah untuk mengalihkan masyarakat Tanah Jawa menjadi masyarakat yang hilang identitas Islamnya. Sayangnya, manuver ini tidak berjalan mulus, dan justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Nah, edisi kali ini, kita akan membahas sejarah tersembunyi ini, di mana selama ini kita sering mendapatkan pernyataan pembelaan dari kaum Kristen, bahwa misi Kristen tidak ada kaitannya dengan penjajahan di Nusantara. Di samping munculnya fenomena Mbah Petruk, ada juga Nyai Roro Kidul, diadakanlah ritual sedekah gunung dan sedekah laut, yang menjadi ritual rutin masyarakat Jawa. Kebanyakan, citra sinkretik seperti ini menjadi wajah tunggal, ketika seseorang berbicara tentang Jawa. Artinya, ketika bicara Jawa, maka akan terbayang sebuah fenomena mistis, klinik, dan perkara-perkara yang berbau gaib. Juga, apabila kita mengamati buku-buku mengenai kebudayaan Jawa, maka istilah seperti larung sesaji, kejawen, pusaka keramat, adalah tema-tema dominan ketika berbicara kebudayaan Jawa. Pandangan seperti itulah sebenarnya yang diinginkan dari gerakan jangka panjang orientalisme dan misionarisme di Jawa di masa kolonial, di mana mereka berusaha menghapus identitas Islam di Tanah Jawa dengan selalu mengkait-kaitkan antara Jawa dengan Hindu atau Buddha. Namun, data sejarah justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Jawa dan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Upaya pengkerdilan identitas Islam tidak lain bertujuan untuk memuluskan misi kristenisasi di Tanah Jawa yang sudah kental dengan Islam warisan para wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Marem hasilnya? Marem sangat kan Gusti. Pantun. Akbar. Islam di abad 19 menjadi inspirasi utama perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Baik yang berskala besar, seperti Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai tahun 1837. Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai tahun 1904, sampai perlawanan yang berskala kecil dalam pemberontakan petani di Cilegon. Kejadian ini menyebabkan Belanda mengubah gaya politik kolonialnya dengan melakukan politik etis yang meliputi edukasi, emigrasi dan irigasi, atau pendidikan, perpindahan dan pengairan. Kristening politik atau politik pengkristenan merupakan bagian tidak terpisahkan dari politik etis. Sehingga, kaum etisi mendapat sokongan penuh dari partai-partai agama di Belanda. Pengkristenan Nusantara tetap merupakan panggilan rakyat Kristen Eropa, khususnya Belanda.
Setidaknya, ada dua macam penetrasi Kristen ke dalam masyarakat Jawa, yakni penerjemahan Alkitab dan pemakaian kebudayaan Jawa. Penerjemahan pertama kali dilakukan oleh Yohanes MD di tahun 1811. Sedangkan yang mempelopori pemakaian budaya Jawa dalam penginjilan adalah Konrad Lorenz Colen. Konsep Colen inilah yang kemudian berkembang dan disebut inkulturasi. Nama-nama seperti Paulus Tosari, Matius Nip, Sadrak, Ngibrahim Tunggul Wulung adalah buah dari inkulturasi dalam penginjilan. Dari deretan nama tadi, Kiai Sadrak merupakan sosok yang paling populer. Ia adalah seorang guru ngelmu atau pini sepuh. Dalam mengenalkan Kristen kepada masyarakat, Sadrak menyebut gerejanya dengan masjid, dengan gaya bangunan masjid pada umumnya. Terletak di halaman rumah pendeta yang disebut sebagai imam. Sebelum upacara dimulai, sebuah beduk dipukul, dan diakhiri dengan ritual selamatan. Bagi Sadrak, Bibel adalah norma hidup, yang mirip dengan pitutur, atau nasihat, dan wawaler, atau larangan, atau pantangan bagi orang Jawa, dan syariat dalam pandangan Islam. Bagi Frans Lion Cacet, seorang pendeta Calvinis asal Belanda, tahun 1835 sampai tahun 1899. Kristen Sadra adalah kafir, dan ajarannya merupakan racun, karena membangun Kristen yang tidak mempunyai tempat untuk Kristus. Sadrak sendiri, bukanlah fenomena tunggal, sebab, di Jawa Timur juga ada Ngibrahim Tunggul Wulung, yang memaknai kekristenannya menyerupai Muslim, dan akhirnya dikafirkan, oleh para pendeta Calvinis sendiri, yang telah membaptiskannya. Kegagalan misi Kristen versi Sadrak maupun Tunggul Wulung, yang dianggap berkepercayaan ganda, yaitu separuh Kristen dan separuh Islam, disebabkan integrasi yang sangat kuat pandangan metafisika Islam ke dalam masyarakat Jawa. Selain itu, menjadi Kristen saat itu, khususnya bagi orang Jawa, adalah sebuah aib terbesar dalam hidup. Di masyarakat, ia akan menyandang gelar, Wong Jawa Ilang Jawane, atau Jawa Wurung, Londo Durung, artinya, hilang Jawanya, tapi Belanda juga belum. Oleh karena itulah, apa yang dilakukan Sadrak maupun Ngabdullah Tunggul Wulung, yaitu kristenisasi lewat jalur pencampuran tradisi Islam, bisa jadi untuk menghindari resistensi sosial masyarakat sekitar. Sepertinya, Van Lith, misionaris Katolik Ordo Yesuit, belajar dari kasus Sadrak. Setelah korespondensi panjang dengan Sadrak, dan pengamatan mendalam di lapangan, Van Lith mengubah pola penginjilannya. Dari individu menjadi penginjilan kolektif dalam bentuk sekolah. Dengan mendidik anak-anak Jawa sejak kecil, diharapkan akan menghasilkan kekatolikan atau kekristenan yang murni. Seiring dicanangkannya politik etis di bidang pendidikan di kalangan pribumi, Van Lith lalu mendirikan sekolah calon guru. Dalam mencari murid yang berkualitas, Van Lith aktif melakukan kunjungan kepada para bangsawan keraton dan priai, agar menyekolahkan anaknya di Kolese Saverius, yaitu sekolah yang didirikan oleh Van Lith sendiri. Semua murid yang masuk, awalnya adalah Muslim, lalu menjadi Katolik ketika lulus. Tidak cukup menjadi guru, beberapa murid Kolese Saverius juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang imamat. Sehingga, bila dilihat dari banyaknya jumlah imam pribumi yang dihasilkan, menurut Steenbrink, usaha Van Lith ini paling sukses di dunia untuk kegiatan serupa. Nah, peristiwa inilah yang diklaim oleh kaum Kristen lokal, bahwa Belanda juga berperan dalam memajukan warga pribumi, khususnya dalam dunia pendidikan. Mereka memposisikan Belanda sebagai pahlawan pendidikan, dengan difasilitasinya penduduk pribumi Tanah Jawa, untuk belajar di sekolah-sekolah Kristen yang ada. Padahal, tujuan tersembunyi dari misi pendidikan ini adalah misi Kristen lewat jalur pendidikan, yang tujuannya mencerabut identitas Islam dari generasi Tanah Jawa. Hal ini dibuktikan dengan fakta, bahwa mayoritas murid-muridnya adalah penduduk pribumi yang beragama Islam. Dalam Kolese Saverius, identitas kejawaan sangat ditekankan, sedangkan segala hal yang berbau Islam dihilangkan. Bahasa Melayu, yang dianggap identik dengan Islam tidak diajarkan, cukup dua bahasa, bahasa Jawa dan bahasa Belanda.
Dengan demikian, diharapkan proses integrasi kekatolikan dan kejawaan dapat berjalan sempurna. Van Lith juga mendidik para muridnya untuk serius mengkaji budaya Jawa. Hasil kajian dari para muridnya itu diterbitkan dalam jurnal St. Claverbon yang diterbitkan di Belanda. Satu karya tulis dari pastor Jesuit yang dianggap mampu menangkap inti dari kebudayaan Jawa adalah disertasi dari Petrus Josephus Zoetmulder yang terbit pada 1935. Dalam disertasinya yang berjudul Pantheisme and Monisme in the Javanse Suluk Literatur, Zoetmulder dianggap mampu mengungkap inti pandangan ketuhanan masyarakat Jawa melalui telaahnya terhadap Serat Centini dan pelbagai karya sastra suluk Jawa. Menurut Dik Hartoko, meskipun penelitian ilmiah, yaitu mengenai kebudayaan Jawa, tidak pernah berhenti, tetapi itu tidak menggoyahkan patokan-patokan yang ditancapkan oleh Dr. Zoetmulder setengah abad yang lalu. Dalam pandangan Zoetmulder, doktrin Manunggaling Kawula Gusti sama sekali tidak terkait dengan konsep Wihdatul Wujud yang menjadi diskursus kontroversial kalangan ahli tasawuf Islam. Menurutnya, Manunggaling Kawula Gusti dalam budaya Jawa adalah suatu bentuk pandangan monistis yang berasal dari ajaran Atman Hindu. Bahkan, pada karya sastra yang eksplisit, corak keislamannya pun akan dianggap sebagai Islam yang telah terpengaruh alam religius India maupun lewat alam religius Hindu Jawa. Dan ada pula sawah-sawah di gunung-gunung dan tuan-tuan Tetap berlangsung hingga kini. Inkulturasi, pada perkembangannya tidak hanya untuk kalangan internal, tapi juga untuk membentuk konsep tentang Jawa. Sehingga, dapat dilihat, saat ini, pandangan Zoetmulder menjadi mainstream dalam banyak penelitian mengenai agama Jawa atau kebudayaan Jawa. Beberapa buku tentang Jawa pada periode berikutnya masih mengacu pada kerangka berpikir Zoetmulder, bahkan lebih menspesifikkan lagi tentang apa yang disebut sebagai agama Jawa. Dan keseriusan ini terbukti mampu menghasilkan nama-nama besar yang dalam berbagai sisi kebudayaan Jawa, seperti Bagong Kusudiharjo di bidang tari Jawa, S.H. Mintarja dengan novelnya Api di Bukit Menoreh, Y.B. Mangunwijaya di bidang arsitektur dan pemberdayaan masyarakat. Di kalangan antropolog, ada nama Niels Mulder, penulis buku Mistisisme Jawa, Frans Magnus Suseno, Etika Jawa, sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa. Juga ada Sindunata, anak bajang menggiring angin. Di tingkat nasional, kita mengenal Prof. Drijarkara, yang terkenal dengan konsep Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, W.J.S. Purwadarminto dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu, jika wajah sinkretik menjadi wajah utama Muslim Jawa, Wali Songo mulai tertutupi Siti Jenar, dan munculnya anggapan bahwa akidah kejawen, Manunggaling Kawula Gusti, versi kebatinan dianggap sebagai wakil resmi Muslim Jawa, tidak lain dan tidak bukan, adalah buah dari gerakan jangka panjang orientalisme dan misionarisme yang terjadi di tanah Jawa. Setidaknya, bila masyarakat tidak berhasil terkristenkan, paling tidak, mereka akan jauh dari Islamnya, sebuah wasiat suci Samuel Zwemer untuk para penginjil. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka, Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120.